Ya, baik, terima kasih banyak untuk Anda seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada yang pagi ini dalam program spesial Sapa Pagi. Tentunya masih bersama saya Nisi dan juga bersama kedua narasumber kita yaitu beliau Mas Haris Wahyudiono SSTP sebagai Kabid Pengembangan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan juga Bapak Dana Pradono sebagai GM dari Pantai Midodaren Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Yang jelas pagi hari ini memang kenapa kita bilang luar biasa karena kita luar biasa live dari Pantai Midodaren Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yang baru diresmikan atau dibuka beberapa minggu lalu seperti itu ya. Tentunya memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua, ya kan, Mas Aris dan juga Pak Dana, yang sesuai tema kita adalah pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke lah, memang kemarin pandemi yang sangat luar biasa. Kemudian ketika memang sudah boleh dibilang mulai kondusif, memang euforianya juga luar biasa. Luar biasa. Karena apa ya? Ini menumbuhkan semangat juga untuk seluruh pelaku wisata ataupun pengelola wisata, betul nggak? Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit, bahkan pulihnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Tentunya adalah tetap mematuhi beberapa ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk seluruh tempat wisata. Seperti itu. Salah satunya juga Midodaren ya, Pak Dana ya. Dan oke lah, saya ke Mas Haris dulu ya Pak Dana ya. Mas Haris, oke lah, Bapak tadi disampaikan apa namanya, memang harus semuanya sudah melaksanakan aplikasi peduli lindungi dan sebagainya, kemudian juga beberapa kebijakan yang lainnya bahwa lingkungannya harus fokus. Meskipun memang sudah boleh berkunjung, sudah bebas, tetapi tidak boleh lengah, kan seperti itu. Baik, sementara kalau begini Mas Haris, Tulungagung sendiri kalau kita bicara mengenai pariwisata memang banyaknya luar biasa loh. Betul, ya. Selain memang pariwisata laut di alam bebas seperti ini, kan ada tuh istilahnya adalah desa wisata, wisata desa dan sebagainya. Nah, yang saya penasaran adalah sebetulnya dari sekian banyaknya tempat-tempat wisata atau pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, tentunya dari Dinas atau Disbudpar Kabupaten Tulungagung juga punya program-program nih. Program ketika memulai bangkitnya lagi nih untuk pariwisata yang ada di Tulungagung tepatnya. Bagaimana, Mas Arif? Jadi gini Mbak, kalau kita bicara Tulungagung sebetulnya kan sangat kaya sekali. Jadi Tulungagung itu kita bicara wisata alam itu sangat banyak. Jadi ada wisata alam, wisata buatan, ada wisata budaya. Jadi kebetulan Tulungagung sendiri kalau kita bicara pantai itu memiliki garis pantai itu membentang dari timur sampai ke barat itu sekitar kurang lebih 60 km. Membentang garis pantainya segitu panjangnya. Jadi itu merupakan potensi yang sangat luar biasa ketika kita bisa memoles dan kita bisa mempromosikan. Dan tentunya ini tidak terlepas dari peran serta dari pihak swasta juga. Dalam hal ini kita ketahui bersama di Midodaren ada investor dari Pak Dana ini dari PT TWSS. Jadi untuk ke depan kita akan berupaya seperti itu, dan terus terang ini adalah investor pertama kita di Kabupaten Tulungagung di wisata alam, khususnya pantai seperti itu. Jadi harapannya nanti berdatangan investor-investor lain yang tentunya bisa lebih meningkatkan potensi pariwisata dan tentunya juga meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung yang pasti imbasnya ke kesejahteraan masyarakat. Harapannya seperti itu. Dan selain itu kita lakukan pendampingan-pendampingan di desa wisata juga. Jadi yang selama ini mungkin orang agak bingung ya, agak rancu membedakan antara wisata desa dengan desa wisata. Padahal itu mirip tapi sangat berbeda. Mirip tapi berbeda. Iya. Betul sih, kalau kita orang awam desa wisata ya wisata desa. Kan sama gimana? Kayaknya. Iya. Gimana? Jadi betul, jadi kalau kita bicara wisata desa itu sebenarnya adalah suatu destinasi yang kebetulan ada di desa itu. Misalkan di desa A itu ada taman seperti ini yang mungkin bisa dikunjungi atau ada playgroundnya di situ. Nah itu adalah wisata desa. Tetapi kalau yang namanya desa wisata itu sebenarnya adalah suatu integrasi. Jadi antara
wisata alam, wisata buatan, dan di situ ada wisata budaya, ada ekonomi kreatifnya yang kita padukan jadi satu. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mendampingi kurang lebih sekitar 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Bisa saya contohkan, salah satunya adalah di Desa Wisata Budaya Sendang. Jadi Desa Wisata Budaya Sendang itu adalah salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan ada 9 desa lainnya. Di sana ada Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, itu juga sudah termasuk desa wisata. Nangkula Park di dalamnya ada di desa wisata Kendal Bulur. Jadi sebenarnya kalau bicara desa wisata itu nanti yang lebih kita tonjolkan adalah kekhasan dari desa itu sendiri. Jadi kalau kita tengok ya, itu ada Jogja, ada Bali. Kenapa Jogja dan Bali itu dari dulu sampai sekarang sektor pariwisatanya rame? Itu sebenarnya karena yang ditonjolkan adalah unsur budayanya. Konsep. Jadi konsep budaya yang kuat, kultur yang dipertahankan, itu yang menjadi modal utama. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pantai, gunung, saya kira di kabupaten kota manapun ada. Tetapi kenapa pantai di Bali, pantai di Jogja itu eksis sampai sekarang? Nah, itu karena konsistensi itu tadi, dari Jogja sama Bali mempertahankan unsur budayanya ya. Yang kita harapkan nanti di Tulungagung punya seperti itu, karena kita sangat kaya, Mbak. Jadi dalam arti bicara Tulungagung itu adalah akulturasi dari budaya Majapahit dan juga Mataraman. Nah, itulah mungkin nanti yang akan kita kemas, kita branding. Jadi Tulungagung itu punya sesuatu yang wah terhadap budayanya. Nah, itu yang insya Allah kalau kita gali potensi itu dari Tulungagung, karena di sana ada juga yang namanya Homo Wajakensis, ada beberapa peninggalan candi dan sebagainya. Itu tentunya yang harus kita uri-uri lah kalau bahasa Jawanya seperti itu. Ke depan akan kita dampingi semua. Dan kita akan menunggu hasilnya bagaimana. Siap, betul. Baik, terima kasih Pak Saris. Oke, Pak Dana, mohon bersabar. Kenapa? Karena sepertinya kita juga akan melihat penampilan teman-teman nih. Karena sepertinya pagi hari ini bahwa kita ada sendiri pemirsa Provinsi Nusantara, jadi ada perwakilan teman-teman dari Stand Up Indo dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya, kali ini juga mereka sudah siap. Pak Dana, Mas Haris, kita lihat dulu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita akan melihat perwakilan dari Stand Up Indo Tulungagung yang akan menambahkan sesuatu untuk Anda semuanya. Jadi yang pertama adalah Mas Dimas Rakesi. Silakan Mas Dimas. Saya mau nyanyi dulu ya. Joko Tingkir Gawa Watu. Saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Dawat lagi. Saya mau nyanyi dulu ya. Joko Tingkir Gawa Watu. Saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Dawat lagi. Perkenalkan, nama saya Dimas dan saya ini adalah pengamat pariwisata baru Midodareni, disingkat Peribumi. Dan saya ini juga anggota PMI, Pak, pecinta Madu TV Indonesia. Ya, kalau ngomongin soal Tulungagung itu kan dulu julukannya adalah Tulungagung Bersinar. Bersih, sehat, dan Naryo. Naryo ini ada singkatannya, benar bupatinya Pak Marioto. Berkat Pak Marioto ya, pariwisata di Tulungagung ini bisa nomor 2 se-Indonesia. Kenapa kok nomor 2? Soalnya yang nomor 1 Gusti Allah, Pak. Dan saya ini, nama saya Dimas dan saya itu lahir bulan Maret. Zodiaknya Aries. Katanya orang dengan zodiak Aries ini baiknya adalah orangnya dermawan, soleh dan berbudaya. Persis Pak Aries Wahyudiono. Wah, Pak. Jaga agar lebih peteng kula nggih saged nih ya. Kalau ngomongin soal pandemi ya, pasti semuanya itu terdampak. Menurut data yang saya baca pada tahun 2021 itu jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 9,1 juta jiwa. Iki karo UMR Tanggung Gunung sakit jumlah pengangguran, Pak. Padahal ya kalau kita bersungguh-sungguh itu pasti ada jalan. Seperti pepatah Thailand mengatakan homelakap nai lamda canaktik sarasin, yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Kenapa kok Cina? Soalnya teko Cina bisa kerja di Indonesia. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, pemuda-pemuda di Indonesia ini tidak kalah cerdas, tidak kalah pintar, kalah karo asing aja. Ya. Ya kalau hari ini kan temanya tentang wisata. Saya ini orangnya wisata banget. Jujur Pak, saya itu wisata banget. Saking wisatanya saya itu punya baju dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih bisa saya pakai. Nggak percaya? Amit ya Pak. I love Bali. I love Bali ku iki lek kutuku ket aku zaman SMP sampai saiki sik sedeng. I love Bali ku iki awet apa neh? I love you ku kepada Allah. Piye Madu TV religi banget kan. Tapi menurut saya Pak, pariwisata di Tulungagung ini belum ada merchandise yang ikonik. Mungkin bisa dibuat kaos yang ada tulisannya Gemah Ripah, Pinka Menyapa, Gayatri nagih janji, kadung cita mati aku ditinggal pergi. Ya. Rumah saya ini di Karangrejo dan aku baru pertama kali ke Pantai Midodaren. Wah aku takjub Pak, hotelnya apik. Neng kene kayu ditumpuk-tumpuk dadi hotel. Neng mahku kayu ditumpuk-tumpuk karo makku dingge cethek geni Pak. Dingge adang sego. Karo blendrang jangan tewel. Makan ya aku hari ini kesini itu sendiri Pak. Aku ngejak emakku, aku renras do liburan. Tapi nunut adang sego. Nang kene soalnya stok kayune akeh kan, lumayan hemat setahun. Terus roh hotel sing apik, aku dadi pengen nginep. Tapi setelah roh regane atiku antep. Apa daya saya nggak punya dana. Pengen nginep perdana, Pak Dana. Mungkin bisa dibantu Swadana, dikirim ke rekening dana saya. Dana kenakalan cair Mas. Terakhir, pasti di sini semuanya pada tahu lagu Madu dan Racun. Kalau saya disuruh milih, saya pasti milih madu. Kenapa? Di tangan kiri racun, merusak hati, mengganggu jiwa. Madu, sejukan hati, damaikan jiwa. Ya, saya terima kasih.